Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Jumat, 7 April 2023, hari Jumat Agung. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan bab 53 ayat 12. Mazmur bab 31 ayat 2, 6, 12 sampai dengan 13, 15 sampai dengan 17 dan 25. Surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai dengan 16, bab 5 ayat 7 sampai dengan 9. Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Maka mereka membawa Yesus dari Kaifas ke gedung pengadilan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Maka berteriaklah orang-orang Yahudi, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dialah martir keadilan dan cinta kasih.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa penyaliban menjadi simbol kekejaman dan kebejatan umat manusia yang menolak kasih. Yesus yang menawarkan kasih sejati tidak lagi diberi tempat berpijak di bumi yang berlumuran dosa dan kedurhakaan. Penggantungan Yesus di salib antara langit dan bumi adalah akibat penolakan yang keji, kejam, bengis, sadis terhadap perjuangannya membela kaum lemah yang tersingkir, orang miskin yang tertindas dan papa. Yesus menerima salib sebagai tanda bela rasa dan setia kawan dengan para korban akibat ketegaran hati umat manusia yang congkak, angkuh, dan sombong. Yesus adalah martir pembela keadilan, hak asasi, persaudaraan dalam belas kasih sejati. Melalui ratusan kali cemeti, dipukul, diludahi, jatuh berkali-kali, ditikam dengan tombak, maka kematian Yesus menjadi sempurna. Di salib, Dia menyerahkan dirinya, mempersembahkan seluruh dirinya dengan bebas. Di atas salib, Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sudah selesai. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita jujur, maka tragedi penyaliban masih terjadi hingga saat ini. Perjuangan untuk memperoleh keadilan dan kebebasan tidak banyak membuahkan hasil. Para penindas dan provokator berbangga dan berpesta pora dengan memporak-porandakan persaudaraan, kerukunan, keharmonisan di antara kita. Kesadisan salib tergambar pula dalam diri rakyat kecil, seperti pembunuhan terhadap tukang ojek, pembunuhan terhadap penggembala kambing, perampokan di mana-mana. Terjadi juga tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istri, istri menikam suami, anak memukul dan membunuh ayah kandungnya, dan masih banyak lagi. Semuanya adalah contoh penyaliban di abad ini. Semoga Tuhan tidak lagi disalibkan di tempat ini, di tanah tumpah darah kita, di tanah suci yang diwariskan oleh nenek moyang kepada kita sejak
dahulu kala. Mari kita sucikan tanah hati kita dengan memohon ampun agar penyelamatan Allah hari ini dapat terjadi di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing. Saudara, lihatlah kayu salib. Di sana tergantung Kristus, penyelamat dunia. Di atas salib, lambungnya tertikam dengan tombak. Mengalirlah air dan darah, membasahi bumi hidup kita, membasahi tubuh kita. Semuanya itu adalah simbol ketidakadilan, ketidakjujuran, kejahatan dunia yang menolak kebaikan Allah. Di atas salib, Yesus menerima semuanya itu demi menghapus dan menebus dosa dan salah-salah kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat putra-Mu di salib. Kami mohon, semoga Kau curahi berkat berlimpah, Kau ampuni dosa-dosa kami, Kau tabahkan hati kami yang sedang berduka dan sedih. Kau teguhkan iman kami, Kau hidupkan harapan kami, dan Kau jamin keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Jumat Agung. Bersama-sama merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.